Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau beberapa minggu kemarin kita juga sudah dengarkan firman Tuhan tentang kasih karunia. Pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kembali kita akan kupas firman Tuhan ini tentang kasih karunia ini, saudara, supaya semakin jelas, ya, dan nanti teraplikasi atau terlaksana dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena saat-saat sekarang ini, saudara, sangat penting sekali kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 5. Efesus pasal 2 ayat 5. Di depan juga ada ditampilkan di proyektor slide kita, layar kita, saudara. Saudara juga yang membaca di Alkitab boleh juga. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Efesus pasal 2 ayat 5. Yuk, 1, 2, 3 ya. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya. Sekali lagi saya baca. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya. Saudara-saudara, tadi pun saya katakan dari awal betapa pentingnya kita hidup dalam kasih karunia. Kalau dalam Efesus pasal 2 ayat 5 ini, saudara, fungsi kasih karunia di situ adalah menyelamatkan. Kalau kita berbicara kasih karunia, Bapak Ibu, saudara dan Yesus Kristus, ini terdiri dari dua kata, kan begitu ya? Ada kasih, ada karunia, begitu ya? Kalau kita melihat dari pengertiannya, ini terdiri dari dua kata, kasih, karunia. Nah, kasih itu, Bapak Ibu, saudara, itulah Yesus Kristus sendiri atau Tuhan. Karunia adalah pemberian, begitu ya. Jadi kalau kita gabungkan dia, pengertian daripada kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Ya, pemberian Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam Efesus tadi pasal 2 ayat 5 berkata, oleh kasih karunia, ya, kita diselamatkan. Saudara dan saya, ketika kita masuk ke dalam kasih karunia itu ataupun pemberian Tuhan itu, ya, masuk kita ke dalam, saudara-saudara, Efesus tadi mencatat kita diselamatkan. Kamu rasaku turun sedina diselamatkan. Encap kita masuk ke kasih karunia Tuhan dan turun sedina. Jadi turun 9, saya benar percaya kalau kita buat di sini voting suara, kalau kita buat siapa di sini yang rindu diselamatkan, saya benar percaya kita semua 100% pasti semua mau diselamatkan. Amin ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Efesus berkata masuklah kita ke dalam kasih karunia itu, saudara-saudara, supaya kita selamat. Hal yang lain yang penting kita lihat dalam kasih karunia ini,
kita masuk ke dalam kasih karunia Tuhan tadi, sehingga kita diselamatkan. Kamu merasa aku tulang selina? Harus lihat iman. Orang yang dikatakan bisa masuk ke dalam kasih karunia Tuhan itu, ataupun pemberian Tuhan tadi, saudara-saudara, harus ada iman. Bukan mesti sekolah tinggi-tinggi. Meskipun sudah doktor teologi, mungkin master teologi yang mempelajari ilmu agama, belum tentu saudara-saudara bisa masuk ke dalam kasih karunia Tuhan tadi kalau tidak ada iman. Mari kita lihat ayatnya. Kan begitu ya. Karena kita bicara semua firman Tuhan. Ini ayatnya, Roma pasal 5 ayat 2. Harus ada iman, saudara. Kalau kita masuk bisa ke dalam. Kalau tidak ada iman, no way. Nggak bisa kita masuk ke dalam kasih karunia Tuhan itu, saudara. Iman. Ya, ayo kita lihat Roma pasal 5 ayat 2. Apa katanya? Sirasa suka baca saya. Roma pasal 5 ayat 2 indah. Apa katanya, saudara? Ayo 2, 2, 3 ya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Apa katanya tadi? Oleh iman, saudara-saudara. Kalau kita tidak memiliki iman dalam hidup kita ini, jangan kita harapkan kita masuk ke dalam kasih karunia. Meskipun saudara berpendidikan STH, sarjana teologi, saya bukan alergi ya dengan orang STH atau doktor teologi, karena saya pun pernah juga mencicipi bangku STH meskipun belum di geser topinya, belum diwisuda begitu ya. Maksud saya bukan alergi, saudara. Jangan nanti gara-gara saudara sekolah tinggi, saudara bangga, saudara merasa saudara yang menguasai ilmu agama ini. Tidak, saudara-saudara. Salah satu persyaratannya kita masuk ke dalam kasih karunia Tuhan ini adalah oleh iman. Imanku, ada iman kita semua, saudara, kita bisa masuk ke dalam kasih karunia Tuhan tadi. Kalau enggak bisa, saudara. Ini dia Roma pasal 5 ayat 2. Milikilah iman itu, saudara-saudara, supaya kita bisa masuk ke dalam kasih karunia Tuhan tadi, supaya kita bisa selamat semua. Keluarga kita juga sarankan kita masuk ke dalam kasih karunia Tuhan. Milikilah yang namanya iman. I-M-A-N. Iman, saudara. Saya tidak percaya kita semua di sini sudah memiliki iman. Haleluya. Iman perlu kita miliki supaya kita masuk ke dalam kasih karunia Tuhan itu. Kalau enggak bisa, saudara. Roma pasal 2 ayat 5 ayat 2 ini dituliskan tadi ya. Oleh iman. Kita melihat dalam Alkitab, seorang yang sudah guru agama Yahudi pada saat itu, siapa namanya? Nikodemus. Ini pun nggak ngerti, padahal sudah guru agama. Bagaimana ini? Apakah aku mesti masuk lagi ke dalam rahim ibuku? Oh tidak. Orang yang dikatakan lahir baru itu harus dilahirkan dari air, dari api dan roh. Nikodemus nggak ngerti, saudara. Padahal sudah, kalau di zaman bangsa Yahudi ini, si Nikodemus ini sudah tinggi ini pendidikannya, saudara. Ini pun nggak ngerti tentang kasih karunia Tuhan ini, saudara. Jadi jangan saudara berkecil hati ataupun minder. Ya, aku kayak pikap lauk tentang ilmu agama ini, aku kayak pedofil sekolahku atau itu. Jangan saudara-saudara itu membuat kamu nggak masuk dalam kasih karunia. Walaupun saudara tidak memiliki pendidikan yang cukup tinggi, kalau saudara sudah memiliki iman, maka kita sudah layak masuk ke dalam kasih karunia Tuhan, saudara.
ketika kita sudah memiliki iman, ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, bukti dari segala sesuatu yang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, jadi bukti, ya, tidak kita lihat. Nah, ada dasar dari bukti itu harus kita miliki loh. Nah, dasar dari bukti ini harus benar-benar kita paskan. Jangan ada jawab, aku sudah hidup dalam kasih karunia, aku sudah hidup dalam kasih karunia, aku sudah hidup dalam kasih karunia. Iman sudah ada, Pak? Kalau belum ada, saudara, miliki pada hari ini. Tuhan, aku mau masuk dalam kasih karunia-Mu, karena firman-Mu berkata, Efesus pasal 2 ayat 5, orang yang sudah masuk dalam kasih karunia Tuhan diselamatkan. Hari ini aku mau masuk, Tuhan, aku mau masuk. Syaratnya iman harus ada kita miliki, saudara. Ketika sudah ada iman itu, maka kita sudah masuk ke dalam kasih karunia Tuhan itu. Kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan tadi. Kita bisa menikmati pemberian Tuhan tadi, saudara-saudara. Kasih karunia itu, saudara-saudara, adalah untuk dinikmati. Ketika kita sudah memiliki iman, kita sudah masuk dalam kasih karunia Tuhan, maka kita bisa dapat menikmati. Kita menikmati pemberian Tuhan itu, saudara-saudara. Jadi kalau saudara sudah katakan dan saya sudah masuk dalam kasih karunia Tuhan, kita sudah memiliki iman, mari kita nikmati pemberian Tuhan itu. Mari kita nikmati dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita nikmati, saudara-saudara. Kalau nggak bisa kita nikmati, ya salah sendiri. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 berkata, kasih karunia itu adalah untuk kita nikmati. Pemberian Tuhan itu menurut 1 Timotius pasal 6 ayat 17 untuk dinikmati, saudara-saudara. Kita lihat ya. Apa katanya untuk dinikmati? Yuk kita baca 2, 3 ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Tuhan yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati, saudara-saudara. Ketika kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, ada iman kita sudah bisa masuk ke dalam pemberian Tuhan itu, maka saudara-saudara 1 Timotius pasal 6 ayat 17 berkata, kita nikmati kasih karunia Tuhan itu. Puji Tuhan, baswali sesendah, aku mau masuk kasih karunia-Mu, pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan, aku sudah masuk. Puji Tuhan, aku mau sehat. Kita nikmati, saudara-saudara. Sayang sekali nanti, saudara-saudara, ketika kita sudah berkata kita sudah masuk dalam kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa menikmati, saudara-saudara. Enak mobil menggunakan pandu, Nina per dealer Toyota, mobil nandai Matic, lalu manual bagi mobil simbaca kayak simbaca, saudara. Lalu ini dia gini sadar gini dulu teh Matic. Ketika dikasih mobil itu kepada saudara, saudara tak bisa menikmati. Tatap-tatap dulu saja, pagi-pagi kalau pergi, iya Zileina mobil dari, mobil dari, kira dalam dia tatap-tatap dulu saja. Tapi lah pancing bawa lupa tahu di pasar bengkai, layang kandu, karena kayak ngometik cikrina, mau serba canggih, mau serba komputer digital ngerina aja. Jadi arsitek kan ngasih angka, saudara-saudara, nggak bisa kita menikmati mobil yang baru tadi. Salah siapa? Salah kita lah. Sudah diberikan kok kepada kita ini mobil baru loh, tapi nggak bisa kita mengoperasionalkannya.
Kujangan dia mundur na itu, kujangan dia maju na itu. Ada komite ia tulang sini na, lihat kerina, lani payah, kak ina, nyata, kak lani payah, kak, lani begitu sini, cak, mana dia maya, maya, kami ada sekitar bapak Ali, bapak Angus yang kami tulang sini. Harus kita bisa menikmati karena apa? Kita mengerti. Kalau sudah diberikan kasih karunia dalam kehidupan kita, hai anak-anak umat Tuhan yang ada di GCI Gurukal sini, kamu bisa masuk ke dalam kasih karunia Tuhan ketika kamu memiliki iman kata Tuhan. Kita nikmati, saudara. Syukur Tuhan. Aku sudah bisa masuk ke dalam kasih karunia-Mu. Kita menikmati, saudara. Syukur Tuhan pada hari ini aku sudah sehat. Ucur Tuhan, pas pemberian kasih karunia itu, anak-anakku kena sehat-sehat Tuhan. Kita bisa menikmati, saudara. Nah, itu memang dicatatkan dalam Timotius ini tadi. Ketika kita masuk dalam kasih karunia, 1 Timotius pasal 6 ayat 17 berkata, untuk kita nikmati, maksudnya. Jadi saudara, kita nikmatilah pemberian Tuhan itu. Selagi masih ada kesempatan, masuklah kita dalam kasih karunia Tuhan itu, saudara. Jeskiel, ketika dia masuk lagi, ketika dia sehasta masuk lagi, saudara-saudara, dia menikmati kasih karunia Tuhan itu. Yeskiel pasal 47 ayat 3 kita lihat dulu. Ini sosok Yeskiel ya, ketika dia masuk ke dalam kasih karunia Tuhan itu. Yeskiel pasal 47 ayat 3. Ini ayat terang sini nah. Ada di sana sungai ya. Sungai ini saudara-saudara, kalau kita lihat dalam kitab ini di teksnya Yeskiel ini, Yeskiel pasal 47 ya. Ada di sana sungai yang keluar dari bait suci. Ketika ada sungai yang keluar dari bait suci itu, tulang selina, Yeskiel silakukannya. Mari sini ayat dulu ya. Ini saya baca ya. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia masuk 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Jadi saudara, ada air di situ ya yang keluar dari bait suci. Yeskiel ya maksud saya. Yeskiel ini saudara-saudara, dia memegang tali ukur. Ketika diukur 1000 hasta, Yeskiel masuk 1000 hasta. Dan ketika dia masuk 1000 hasta, saudara-saudara, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Pergelangan kaki kira-kira bahasa Indonesia pergelangan kaki di sini ya. Pergelangan kaki. 1000 hasta masuk si Yeskiel. Kedalaman air yang keluar dari bait suci itu sepergelangan kaki. Terus ayat keempat, ia mengukur 1000 hasta lagi. Tadi 1000 hasta sudah masuk ya si Yeskiel ini. Biar kita nanti mengerti tentang kasih karunia saudara, jangan tanggung-tanggung masuknya begitu. Tadi si Yeskiel sudah 1000 hasta masuk ke dalam air yang keluar dari bait suci itu. Kedalamannya sudah pergelangan kaki. Masuk 1000 hasta lagi, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. 1000 hasta di pergelangan kaki, masuk lagi 1000 hasta sudah di lutut. Segini sudah air tadi ya yang keluar dari bait suci. Yeskiel nggak berhenti di situ saja, saudara-saudara. Dia lagi dikatakan lagi 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya. Ada ketiga kali lagi disuruh masuk 1000 hasta. Dia masuk lagi ke dalam air itu dan sekarang sudah sampai di pinggang. 1000 hasta lagi ya masuk. Sudah sampai sekian dalam laut orang sini nah. Tadi 1000 hasta dari awal 10
1000 hasta lagi masuk Yeskel sampai di lutut, 1000 hasta lagi masuk Yeskel sudah sampai di pinggang, saudara. Ayat kelima yuk. Sekali lagi yang mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Si Yeskel tidak dapat berjalan lagi karena sudah masuk 1000 hasta lagi, sudah bagaikan sungai, saudara-saudara. Artinya sungai itulah yang menggambarkan kasih karunia itu, saudara-saudara, yang menenggelamkan si Yeskel. Tidak lagi sebatas pergelangan kaki, ya, nggak tanggung-tanggung, saudara-saudara, ketika kita masuk dalam kasih karunia Tuhan. Bukan hanya sebatas pergelangan kaki, masuk lagi 1000 hasta. Bukan hanya sebatas lutut, masuk lagi 1000 hasta. Bukan hanya sampai di pinggang, sehingga masuk lagi si Yeskel 1000 hasta. Sudah seperti sungai dia rasakan kasih karunia itu. Dia masuk lagi dia, saudara. Dan sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Artinya, saudara-saudara, si Yeskel ini punya pendirian, lid ketetapan pas geluhnya turang sininya, masuk pas kasih karunia Tuhan naik, lah tanggung-tanggung, lah hanya sebatas lutut, pergelangan kaki, tidak hanya sebatas lutut, enggak hanya sebatas pinggang, tapi masuknya ke dalam sungai yang keluar bagaikan itu, sehingga nggak bisa lagi dia, sudah dia berenang. Artinya, saudara, kasih karunia yang terjadi dalam kehidupan Yeskel masuk dalam kehidupannya, sudah menyatu benar dengan kehidupan Yeskel, sehingga kasih karunia itulah, saudara-saudara, dapat dia miliki, saudara-saudara, sehingga saudara-saudara berenang, sehingga orang dapat berenang suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Artinya, saudara-saudara, ketika Yeskel masuk ke dalam kasih karunia itu, nggak ada, saudara-saudara, pemikirannya yang ombang-ambing. Separuh kasih karunia, separuh lagi kasih daripada iblis. Enggak, saudara-saudara, dia terus masuk ke dalam, terus masuk ke dalam, 1000 hasta lagi masuk terus, sehingga saudara-saudara, kasih karunia itulah yang membuat Yeskel bisa di atasnya hidup, berenang dia di atas kasih karunia itu, sehingga saudara-saudara, dalam hidupnya tidak ada lagi yang dikatakan tidak selamat, saudara-saudara. Kita juga pada hari ini, ya, jemaat Tuhan yang ada di Gunung Kelawas ini, saudara-saudara, jangan kita tanggung-tanggung masuk ke dalam kasih karunia Tuhan. Aku sebatas lutut saja, ngeuceh saja, 1000 hasta lagi, lang, aku biar. Jangan, saudara-saudara, aku hanya sebatas pergelangan kaki saja, jepi kok aku sikap, lang, turang selina. Masuk lagi ke dalam. Kalau hanya sebatas pergelangan kaki, sebatas lutut, itu nanti yang bisa, saudara-saudara, muncul di situ keinginan-keinginan kita. Kita harus benar-benar masuk sepenuhnya hidup kita di dalam kasih karunia Tuhan. Gak hanya sebatas lutut, gak hanya sebatas pergelangan kaki, gak hanya sebatas pinggang. Lengan gedap gelar dan tulang senina. Lengan kita gedap pas kasih karunia dai. Adi sebatas pinggang mencam. Egap kali datang panci, ia tak tenengga. Di angkat dalam kurangna. Kalau hanya sebatas pinggang, kalau hanya sebatas lutut, kalau hanya sebatas pergelangan kaki kita masuk ke dalam kasih karunia Tuhan itu, natap perbulangan tapi lidah kapal kurangna. Bagi kami kita perbulangan natap dah tapi lidah kapal kekuranganna. Salah lakap silalap. Emang ditanggung-tanggung turang sendiri masuk pas kasih karunia Tuhan ada. Aku sebatas lutut saja deh. Jadi saya bingung kok sikap. Pemandangan dari Abdullah. Uga peta masalah. Jadi Abdullah kurangnya. Turang sedina. Adi hanya sebatas pinggang, mungkin hanya sebatas lutut, mungkin hanya sebatas pergelangan kaki. Kita masuk ke dalam kasih karunia itu. Tapi Yeskel, dia terus masuk, sehingga kasih karunia itu menenggelamkan kehidupannya. Di situ pasti tidak bisa lagi kita muncul melihat kekurangan saudara-saudara kita, saudara-saudara. Haleluya. Lalu uga peta masalah.
Ijamin kegelangan dai nane meeting. Kuidah perbahanan lu. Peta masalah. Ini hanya bisa terjadi ketika enggak sepenuhnya kita masuk tenggelam ke dalam kasih karunia Tuhan tadi, saudara. Kurang siapa lah. Jadi akan kurang nan perulangan kita kurang. Maka tadi turang senina ada yang lihat akan kurang nan perulangan kita. Jika siapa dari tambahinnya perulangan ini kurang ke dalam. Begitu juga dengan perulangan. Lihat akan kurang nan daharata, kurang segala. Jika kalian panci tambahinnya ka daharana, kai kurang segala. Kita selalu memandang kekurangan. Pemandangan bahasa Karo sudah salah. Kalau pemandangan bahasa Indonesia sungguh luar biasa, saudara-saudara. Pemandangan Danau Toba indahnya luar biasa, mantap. Tapi kalau pemandangan Karo, wah. Ya, ini terjadi ketika saudara-saudara masuk kita dalam kasih karunia itu hanya mungkin sebatas pinggang. Pemandangan kamu dalam kami perbulangan indah. Kurang buai kamu dalam setoran nang rumah tangga. Padahal kami mulau jam 6 mulai jam 6. Pulang sini. Emang hanya sebatas lutut. Boleh kencang kami ngaluri pasar 9 dan dam. Kurang buai kamu dalam setoran ini. Kurang kamu dalam. Mungkin tengah jalan ada mungkin ban kempes atau ban gembos, pela tertiman. Tapi ketika kita masuk ke dalam seperti Yeskiel tadi, saudara-saudara, kamu sudah pasti yakin dan percaya kami ini adalah perbulangan dulu. Kami juga sudah pasti yakin dan percaya kamu adalah dahara kami. Jadi mulai saksi gendu karena kami perbulangan ini turang sini melawan dia sitik mulai ulah kami saksi. Keren lawan sitik mulai lakalah boka ganti samparaku atau yakinlah kami semua kaum bapak yang saya belum cohor ini sudah hidup dalam kasih karunia. Itu sebabnya kami tidak akan. Oh ya. Haleluya. Inilah kalau latar belakang belum cohor. Tanah pemulihan. Ya, yakinlah kamu saudara. Kami kaum bapak ini. Saya berani merekomendasikan kalau kami kaum bapak ini sudah hidup dalam kasih karunia, kami gak akan main-main lagi saudara. Jangan kamu sanksi. Lakalah buka bantu gantiku darah lahar tek melawan kamu mulai bapak. Sebatas lutut, saya gak bisa merekomendasikan. Kalau hanya sebatas pergelangan kaki, saya gak bisa merekomendasikan. Kalau hanya sebatas pinggang, saya gak bisa merekomendasikan. Tapi kalau sudah masuk, sudah hanyut tenggelam dalam kasih karunia tadi, bukan hanya kami suami ini, kamu pun istri-istri ini, saya kena percaya saudara-saudara, ketika kamu sudah masuk ke dalam kasih karunia, murni hatimu hanya kepada kami suami ibu. Amin. Jangan kamu sanksi lagi. Ini firman Tuhan. Direkomendasikan. Ada yang rekomendasikan ini kamu tak Nina. Tak lagi goyang. Kalau sudah masuk dalam kasih karunia, kalau hanya sebatas segini itu yang bisa saya jamin saudara. Itu sebabnya Yeskiel tadi masuk dia 1000 hasta. Pergelangan kaki. Masuk lagi 1000 hasta sampai di pinggang. Terus masuk. Artinya saudara-saudara penuh, full masuk dalam kasih karunia. Maka saudara-saudara, dalam kehidupan kita ini, lain siapa pemandangan, lain siapa kekurangan, kurang legah, kurang legah.
Aku kurang sapoka kam dekam. Aku kurang sapoka kam begini sapoka kam. Nandai sope. Aku lah bapak sikap. Aku lah bapak pas. Itu kalau hanya sebatas pinggang, saudara. Sebatas lutut, sebatas pergelangan kaki, saudara. Hari ini, ya, masuklah kita ke dalam kasih karunia itu, sehingga kasih karunia itu menenggelamkan kita, sehingga dalam kehidupan kita ini enggak lagi tanggung-tanggung masuk dalam kasih karunia itu, saudara. Maka dalam hidup kita ini, kita hanya bisa menikmati kasih karunia itu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Maka dalam nikah rumah tangga kita, saya bisa yakin dan percaya saudara-saudara, ada saling mempercayai. Tidak ada lagi saling mencurigai. Itu kalau sudah di dalam ya, masuk. Kalau di luar, ini yang sering kita, ini gak asing lagi ayat ini. Kalau sudah di luar ada akar, ya. Yuk lihat, kita bahas lagi apa Bapak Saudara? Ibrani 12 ayat 15. Akibat daripada di luar kasih karunia ada. Ibrani pasal 12-15 ya. Ada kami ya turun sini nak. Ada gobas naik mantap. Di udara ada yang terjadi. Yuk, ini sama-sama kita baca supaya semua enggak kita di luar kasih karunia. Haleluya. 2, 3 ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Haleluya. Ini sih terjadi ketika kita di luar. Akar pahit. Ketika ada akar pahit, timbul lagi kerusuhan, rusuh, berubah-ubah, mencapai kerusuhan, timbul lagi, mencemarkan banyak orang. Maksudnya mencemarkan banyak orang. Begadah gizei gunung Kelawas naik. Ayo cemar Kelawas naik. Jangan kita di luar kasih karunia Tuhan itu bisa mencemarkan banyak orang. Hidup kita ini nggak lagi menggambarkan Kristus, sudah cemar. Aku ada begahnya penggebetna, aku ada begahnya perbahayana, aku ada begahnya pengerak pemulena. Sudah cemar saudara. Karena dilihatnya kehidupan kita ini sudah di luar kasih karunia, mencemarkan banyak orang. Sia-sia bapak pe, rajin kau ke gereja, adilahin pe, berubat encik urangkan kalah. Sudah cemar saudara. Siapa yang cemar? Gejai gunung Kelawas. Itu hanya terjadi ketika di luar kasih karunia. Ibrani pasal 12 ayat 15 berkata, terjadi akar pahit yang bisa menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Oleh sebab itu saudara-saudara, sampai kita ulang dalam kasih karunia Tuhan, jemaat Tuhan Gejai gunung Kelawas, katakan amin. Amin. Jeskel layak tanggung masuk ke kasih karunia Tuhan kurang setina. Kita juga pada hari ini jangan tanggung, jangan hanya sebatas mata kaki, sebatas lutut, sebatas pinggang, masuk ke dalam terus kasih karunia, sehingga kita sudah berenang
dalam kasih karunia itu. Antara lain, kalau sudah berenang kita dapat menikmati saudara. Kita atasnya. Lana idah je kita, keakunta lana idah. Saudara-saudara, 5 menit lagi. Itu sebabnya saudara ada nasihat ya dari Rasul Paulus supaya kita tetap hidup dalam kasih karunia tadi, saudara-saudara. Kita buka ayatnya, Kisah Para Rasul 13 ayat 40. Katanya ada nasihat ya dari Rasul Paulus. Kisah Rasul 13:40. Yuk buka. 13. Berapa? Kisah Rasul 13. 43. Bukan 40 ya. 43 saudara. Ada nasihat dari Rasul Paulus. Nasihat ini kita sendah terang sini melalui Kisah Para Rasul Enda. Karena kita kerina umat Tuhan, bancing dulu pas kasih karunia dari terang sini. Ini ayatnya. Kisah Para Rasul 13 ayat 43. Saya aja baca ya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Tuhan mengikuti Paulus dan Barnabas pada saat itu ya. Dan kedua rasul tadi saudara, maksudnya Paulus dan Barnabas itu mengajar orang-orang Yahudi tadi, begitu ya. Penganut agama Yahudi yang sudah takut akan Tuhan tadi, diajarinya mereka dan dinasihatinya mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Itulah kisah Rasul ini saudara-saudara ya. Pada saat itu ada Barnabas ya dan Paulus, sudah rasul ini ya, dinasihatinya ataupun diberi nasihat ataupun diajari orang-orang Yahudi tadi ataupun penganut agama Yahudi yang sudah takut akan Tuhan supaya tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan tadi saudara. Itu pada saat itu kerjaan Rasul Paulus dan Barnabas ya. Pas waris senang orang Sina, Rasul Paulus ras Barnabas ya labong kencang zaman kala Yahudi ras penganut agama Yahudi sehingga takut dengan Tuhan gelahna masuk ke dalam kasih karunia lain membantah pas waris senang Rasul Paulus ras Barnabas ya inasihatina kita ia jalina kita gelahna kita kerina umat Tuhan pas waris senang geluhlah kita ibas kasih karunia Tuhan, katakan amin. Amin. Yakin dan percaya saudara-saudara, pasti ini akan terjadi dan perubahan demi perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan salah satu syaratnya tadi harus ada iman yang kita miliki. Dengan kata lain, ketika kita sudah memiliki iman saudara-saudara, ya kita dapat menikmati. Mulai ini kita bisa dalam kasih karunia Tuhan. Ya, dalam kasih karunia Tuhan. Yakinlah kamu. Sino menjilai pipanci rontang mana? Yakin kamu? Yang sudah baik pun saudara bisa dibikinnya murdai. Yang kali kemarin pasar pada hidup seorang gelar apa mudai. Engkai ketika gelar apa mudai, mudai kita kahina. Pamudai tarigan.
tarikan kaya bukan singrana sedang tarikan tapi sebenarnya lagu muda ya. Lihat mereka kenapa pasar Pak dulu seorang pemuda ya. Kuselidiki kaya maka gelar apa yang pemuda itu. Muda yang dah hina. Golip kan udah harana golip anaknya. Ay, mobil lapin golip. Mobil lagu silap dunari mobilnya Agia. Tapi muda pendalin natural sendiri. Pernah aku jumpa sekali di Tua, lain kasih kucing. Ini kan bakal larang akhirnya Pak Muda itu. Muda pendalin kita natural sendiri. Itu sebabnya saya sampai hari ini saya pun tak tahu bagaimana kehidupannya. Kalau dulu luar biasa diberkati Tuhan, wah, sekarang sudah mudah bagi kita rendah itu orang sendiri. Itu hanya bisa terjadi ketika kita di luar kasih karunia, saudara. Kalau kita di dalam kasih karunia, kita memiliki iman, saya akan percaya. Nikah rumah tangga kita pun semuanya umat Tuhan gak ada yang murtad, gak ada yang kacau balau. Gak ada yang gundah gulana. Oleh sebab itu, saudara, kamu juga anak kami kaum muda dan mudi. Masuklah kamu dalam kasih karunia Tuhan itu. Salah satu syarat tadi milikilah iman itu. Ketika sudah ada iman dalam hidupmu, kamu masuk ke dalam kasih karunia Tuhan itu, anak kami kaum muda dan mudi. Pasti kehidupan Anda tidak akan bisa menimbulkan akar pahit. Pasti dalam kehidupan itu tidak akan bisa menimbulkan huru-hara. Pasti dalam kehidupan itu tidak akan bisa menimbulkan kecemaran. Karena kamu pemuda-pemudi sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tidak akan bisa menimbulkan akar pahit, membuat pahit hati orang tua, membuat sakit hati orang tua. Karena apa? Di luar kasih karunia Tuhan, membuat gundah gulana hati orang tua. Karena apa? Sudah jam 10, sudah jam 11, sudah jam 12 malam belum pulang-pulang ke rumah. Apakah gundah gulana hati kami orang tua ini, saudara? Sebabnya saya tidak percaya kamu juga anak kami pemuda-pemudi. Kalau mungkin selama ini kondisi itu di luar kasih karunia yang membuat gundah gulana hati orang tua, selama ini kamu membuat hati orang tua pahit, sakit itu hati orang tua. Sepulang nanti ibadah tempat ini, minta ampun kepada Tuhan. Tobat aku Tuhan, hari ini aku mau masuk dalam kasih karunia-Mu. Aku tidak akan membuat pahit hati orang tuaku. Aku tidak akan membuat lagi gundah gulana hati orang tuaku. Saat ini Tuhan, aku benar-benar menyerahkan hidupku dan masuk dalam kasih karunia-Mu. Ada iman, memiliki iman, pasti semua bisa diubahkan, saudara-saudara. Amin. Anak kami pemuda-pemudi, kamu gak lagi serupa dengan orang-orang dunia ini. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, jangan lagi serupa dengan orang-orang dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah, saudara-saudara, anak kami, sehingga kamu mengerti mana kehendak Tuhan. Kamu gak lagi serupa dengan orang dunia ini, ya. Amin. Pemuda-pemudi, halo. Amin. Beda dia, saudara-saudara. Terlihat dia tak serupa lagi dengan orang-orang dunia. Roma pasal 12 ayat 2, bisa nanti baca di rumah. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Hari ini jangan ada satupun kita yang ketinggalan. Baik kaum bapak, kaum ibu, ya, pemuda-pemudi, saya juga sendiri tergolong dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara. Kembalilah kita semuanya masuk di dalam kasih karunia Tuhan itu. Dan salah satu syaratnya adalah tadi memiliki iman. Sehingga saudara-saudara nggak lagi tanggung kita masuk dalam kasih karunia Tuhan ini. Ya, sepenuhnya hidup kita bukan hanya sebatas pergelangan kaki,
seperti Jessica tadi, bukan hanya sebatas lutut, bukan hanya sebatas pinggang, tapi Jessica masuk terus, sehasta lagi masuk Jessica, sehasta lagi masuk sehingga dia dapat berenang dalam sungai yang keluar dari bait Tuhan itu. Kita semua pada hari ini saudara, ya. Ayat terakhir tadi, Rasul Paulus dan Barnabas juga menasihati kita, memberikan kita pengajaran bahwanya semua kita tetap hidup dalam kasih karunia. Ayat terakhir tadi munculkan lagi, Kisah Rasul pasal 13 ayat 45. 43 maksud saya. Ayat terakhir itu langsungnya. Sirah-sirah membaca firman Tuhan telah menjadi kehidupan dari masing-masing pribadi dan pribadi. Dua-dua teduh ya. Setelah selesai ibadah, banyak orang yang menjauhi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Tuhan mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Haleluya.